Bismillahirrahmanirrahim. Fatawakkal 'ala Allah. Dan apabila engkau telah bertekad melakukan sesuatu, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakkallah engkau kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan kelembutan ini merupakan sifat yang sangat mulia yang mana Allah Azza wa Jal memberikannya kepada seorang muslim, dan yang mana seorang muslim harus berhias dengannya. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinik. Wahai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari Islam, barang siapa di antara kalian yang murtad dari Islam, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yuhibbunahu wa yuhibbunah, yang mana kaum itu mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Dan kaum itu berlemah lembut kepada sesama muslim dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka sama sekali tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Maka ma'asyiral muslimin, kita berharap dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal ketika kita mempelajari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menambahkan kelembutan pada diri kita, menanamkan akhlak-akhlak yang baik pada diri kita, sebagaimana akhlak yang ada pada orang yang bersabda dalam hadis tersebut, yaitu baginda Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadis silaturahim, dan kita telah mencapai hadis ke-62, hadis yang sangat sedikit sekali akan tetapi mengandung banyak faedah. Naam, Iqra. Isnatan wasittin. Haddatsana Muhammad bin Imran bin Abi Laila qala haddatsana Ayyub bin Jabir al-Hanafi an Adam bin Ali bin Umar ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajrullah illa ajarahullah ta'ala fiha wa bada biman ta'ul fa in kana fadlan fal aqrab al aqrab wa in kana fadlan fanawil. Barakallahu fikum. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang baru saja kita baca ini adalah hadis penguat terhadap hadis minggu lalu yang kita baca, yaitu masalah bersilaturahim atau berbuat baik, al-aqrab fal aqrab, yaitu kepada orang-orang yang terdekat dan yang terdekat. Dan ini adalah hadis terakhir dalam masalah tersebut, yakni dalam masalah berbuat baik terhadap orang yang terdekat dan yang terdekat. Qala Amirul Mukminin fil hadis Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Amirul Mukminin fil hadis Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata, haddatsana Muhammad bin Imran bin Abi Laila qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Imran bin Abi Laila qala, dia berkata, haddatsana Ayyub bin Jabir al-Hanafi, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Jabir al-Hanafi qala. Antum perhatikan pada lafaz di sini, dia tidak ada kata qala di sini, tapi saya beri kata kola. Mengapa demikian? Meskipun dia tidak ada kata kola, sebenarnya ada kata kola, namun dihapus.
Dijelaskan oleh An-Nawawi dalam Tuhfatul Akhwadi. An-Nawawi mengatakan meskipun dalam hadis tidak ada kata qala setelah haddatsana, maka kita tetap beri kata qala. Mengapa? Karena kata qala itu sebenarnya dihapus dari lafaz untuk mempersingkat sanad hadis tersebut. Jadi haddatsana Ayyub bin Jabir Al-Hanafi qala, meskipun enggak ada, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Jabir Al-Hanafi qala, dia berkata, an Adam bin Ali, dari Adam bin Ali, an Umar, an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi, tidaklah seseorang berinfak atau menafkahkan ala nafsihi, terhadap dirinya, wa ahlihi, dan keluarganya, yahtasibuha, yang mana dia ketika berinfak atau memberi nafkah tersebut, yahtasibuha, dia berharap pahala dari Allah, dia berharap wajah Allah, berinfaknya karena Allah, bukan karena sebab-sebab yang lain, maka illa ajarahullahu ta'ala fiha, kecuali Allah akan memberinya pahala terhadap apa yang dia infakkan tersebut. Wabda biman ta'ulu, perhatikan ini petunjuk Rasul SAW tentang masalah infak. Rasul mengatakan wabda biman ta'ulu, dan mulailah berinfak kepada orang yang berada di bawah tanggunganmu. Jadi itu yang pertama, yang diberi adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita, orang-orang yang berada di bawah nafkah kita, tanggung jawab kita. Itu yang pertama kali diberi infak atau pertama kali diberi kebaikan yang ada pada kita. Fa in kana fadlan, kalau misalkan apa yang engkau beri itu fadlan, masih ada kelebihannya, fal aqrab wal aqrab, maka kelebihan itu diberikan kepada kerabat-kerabat, dari mulai yang terdekat dan seterusnya. Wa in kana fadlan, tapi kalau ternyata setelah diberikan kepada kerabat itu masih ada kelebihan, fanawil, maka diberikan kepada yang orang lain yang bukan termasuk dari kerabat. Nah, kita langsung baca fikih hadisnya. Jadi maksud hadis ini para jamaah adalah urutan tentang berbuat kebaikan atau memberi sedekah. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, yas'alunaka mada yunfikun, mereka bertanya kepada engkau Muhammad, mada yunfikun, apa yang akan mereka infakkan. Qul ma anfaqatum, katakanlah wahai Muhammad, apa-apa yang engkau infakkan, lil walidain, kepada kedua orang tua. Orang tua didahulukan oleh Allah Azza wa Jalla. Mengapa? Karena orang tua termasuk ke dalam orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, termasuk di antara orang yang berada di bawah nafkah kita atau tanggungan kita, atau yang terdekat dengan kita. Wal aqrabin, setelah orang tua siapa? Al aqrabin, kerabat-kerabat. Setelah itu siapa? Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, kemudian orang-orang miskin. Wa banis sabil, kemudian orang-orang yang berjuang di jalan Allah, guru, pengajar, para pencari ilmu, itu termasuk ibnu sabil. Kemudian Allah mengatakan, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa saja yang engkau infakkan, maka sesungguhnya engkau maha mengetahui. Jadi dalam masalah infak, dalam masalah sedekah, memberi kebaikan kepada orang lain, itu memiliki urutan-urutan, dan yang diutamakan adalah al-walidain, kedua orang tua, atau wabda biman ta'ulu, yaitu orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Kalau kita melihat orang yang di bawah nafkah kita atau tanggung jawab kita itu sudah terpenuhi nafkahnya,
atau tidak butuh dengan tambahan rezeki dari kita, maka rezeki itu bisa dialihkan kepada kerabat. Kita melihat apakah ada di antara kerabat yang membutuhkan rezeki tersebut. Kalau misalkan ada, maka kita beri. Kalau misalkan tidak ada, maka kita lihat fal aqrab, yang terdekat dengan kita. Yang terdekat dengan kita siapa? Al-jar, tetangga. Tetangga dekat dulu. Tetangga dekat butuh tidak dengan sedekah kita, butuh tidak dengan kebaikan kita. Kalau ternyata tidak butuh, maka kita lihat tetangga berikutnya, sampingnya lagi, terus berurutan sampai dari jamaah yang paling jauh. Ini yang disyariatkan di dalam Islam. Nah, fikul hadis. Fikul hadis. Awalan infaqul insan ala nafsihi wa awladihi wa ala man ya'ulu ihtisaban al-ajru min Allah subhanahu wa imtisalan li amrihi wa yakunu sababan lil khairi wa thawabi wa jazaa'i hasan. Nah, Syekh mengatakan tentang faedah hadis ini, yaitu infaqul insani, infaknya seseorang ala nafsi, terhadap dirinya sendiri. Jadi yang dipenuhi itu dirinya sendiri dulu. Kalau dirinya sudah terpenuhi, baru yang lain. Namun terkadang para jamaah, para sahabat Nabi SAW, sebagaimana yang pernah kita bahas dulu, terkadang mereka lebih mendahulukan orang lain dibanding diri mereka sendiri. Bahkan lebih mendahulukan orang lain dibanding keluarga mereka sendiri. Padahal keluarga tersebut itu di bawah tanggungan mereka, di bawah nafkah kita. Tapi ternyata mereka lebih mementingkan orang lain. Terkadang mereka seperti itu. Dan sikap mereka ini dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pernah saya katakan tentang masalah ini, di mana Allah mengatakan tentang sifat mereka ini, walladzina yu'thiruna ma apa ayatnya itu? Dan mereka lebih mementingkan orang lain walau kana bihim khasasa, meskipun mereka sendiri merasa kesulitan. Itu adalah di antara sifat para sahabat. Wa auladihi, dan anak-anaknya, wa alaman ya'uluhum, dan kepada orang yang menjadi tanggungan mereka. Ihtisaban al-ajra minallahi subhanahu wa ta'ala, karena mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wamtithalan li amrihi, dan dalam rangka menjalankan perintah Allah ta'ala. Maka apabila infak tersebut dilakukan dengan ihtisab dan dengan imtithal, maka sababan yakunu sababan, infak tersebut menjadi sebab lil khairi, untuk kebaikan, wassawabi, untuk pahala, wal jazail hasan, dan untuk balasan kebaikan. Maka ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, infak yang kita berikan kepada orang lain dan kepada keluarga kita itu akan menjadi sebab kebaikan, pahala, dan balasan yang baik dari Allah Azza wa Jalla apabila infak tersebut dilakukan dalam rangka ihtisab. Dalam rangka apa? Ihtisab, yaitu mengharap wajah Allah Azza wa Jalla, mengharap pahala dari Allah. Antum melihat makna yahtasib di sini apa? Yatlubu al-ajra minallah, yaitu memohon pahala dari Allah. Ajarahullah, maka Allah akan beri pahala dia. Maksudnya atahullah al-ajra, Allah akan beri dia pahala atau kebaikan atau balasan. Infak ini adalah suatu ibadah. Ibadah ini bisa menjadi sebab datangnya pahala, kebaikan, apabila dilakukan dengan ikhtisab, berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wamtithalan, dan dalam rangka imtithal, yaitu apa? Menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Apabila ibadah ini dilakukan tapi tidak dalam rangka ikhtisab,
Memberikan infak ya sekedar karena kewajiban saja, nggak ada ikhtisabnya. Menikah karena memang kepingin menikah, nggak ada ikhtisabnya. Maka yang seperti ini tidak akan berbuah pahala dan tidak akan menjadi sebab datangnya kebaikan. Datangnya sebab kebaikan itu apabila dilakukan dalam rangka karena Allah Azza wa Jalla. Dan ini tidak ada bedanya dengan yang namanya keikhlasan. Ikhlas, apa ikhlas? Yaitu berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Panjenengan melakukan sholat. Ketika sholat, panjenengan sholat hanya karena itu memang kewajiban kita, tidak ada ikhtisabnya, maka sholatnya sah, tapi panjenengan tidak mendapatkan pahala. Atau panjenengan sholat tapi ada ikhtisabnya, cuman ikhtisabnya tidak 100% misalkan, maka pahalanya pun tidak 100%. Jadi setiap ibadah yang dilakukan itu dia tergantung seberapa besar ikhtisab, atau kata lainnya seberapa besar keikhlasan kita. Jadi semua amal perbuatan kita ini akan bernilai pahala di sisi Allah ketika dilakukan dalam rangka ikhtisab, bukan dalam rangka sekedar melakukan kewajiban. Itulah kenapa Allah berfirman dalam surah Al-Insan yang sering saya kutip ayatnya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuron. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian liwajhillah, dalam rangka berharap wajah Allah, ikhtisab, berharap karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukuron. Ketika memberi ini kami sama sekali tidak berharap dari kalian jazaan, balasan dari kalian, wala syukuron, dan tidak pula berharap rasa terima kasih dari kalian. Maka ikhtisab, sehingga apa yang dia beri ini berbuah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang dia beri itu adalah pemberian yang mereka cintai, pemberian yang terbaik. Allah berfirman dalam surah Al-Insan di ayat berikutnya itu, apa ayatnya itu yang ada bunyi seperti ini loh, ala hubbihi miskinau wa yatiman wa asira inna a'tadna lil kafirina wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinau wa yatimau wa asira. Dan mereka memberi makan, memberi infak, memberi sedekah ala hubbihi, dengan sesuatu yang mereka cintai. Ini adalah sedekah yang paling afdol, ketika panjenengan memberikan sesuatu yang panjenengan cintai, bukan memberikan sesuatu yang panjenengan benci ke orang lain, bukan, tapi panjenengan memberikan sesuatu yang panjenengan cintai ke orang lain. Makanan yang jenengan suka jenengan berikan ke orang lain. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan ala hubbihi, yang mereka sukai. Ini infak seperti itu sifatnya. Memberikan baju, berikan baju yang panjenengan sukain. Jangan berikan baju yang panjenengan benci. Jangan berikan barang yang panjenengan tidak suka, tapi berikan sesuatu ala hubbihi, yang panjenengan cintai. Miskinan, kepada orang-orang miskin, wa yatiman, kepada anak yatim, wa asiron, atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi inilah bentuk ikhtisab. Bahkan para jamaah, suatu perkara yang mubah itu akan bernilai ibadah apabila dia ada ikhtisabnya. Ini termasuk ke dalam masalah akidah, karena termasuk ke dalam keikhlasan. Sesuatu yang mubah itu akan berbuah pahala apabila panjenengan ada ikhtisabnya. Misal tidur ini perkara yang mubah, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Mubah itu, antum catat ya, antum ingat, mubah itu adalah sesuatu yang tidak berpahala, tidak pula berdosa. Ditinggalkan enggak dosa, dilakukan tidak berpahala, itu mubah. Tapi dia bisa menjadi berbuah pahala ketika dia ada ikhtisabnya.
Misal panjenengan tidur, tapi tidurnya ini karena niat agar bisa bangun malam. Maka ketika panjenengan tidur sampai bangun malam untuk sholat malam, maka argo pahalanya berjalan karena ada iktisabnya. Tapi ketika panjenengan tidur karena sekedar ngantuk, tidak ada tujuan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal, maka tidurnya nggak akan berbuah apa-apa, hanya sekedar tidur biasa. Maka perkara yang mubah itu akan bisa berbuah pahala karena ada iktisabnya. Panjenengan menikah apa tujuannya? Kalau tujuannya cuma sekedar menikah, sekedar ingin ngapunten berhubungan suami istri misalkan, itu yang ada di pikirannya, tidak ada iktisabnya karena Allah Azza wa Jalla, maka ketika dia melangsungkan akad nikah maka nggak berpahala karena nggak ada iktisabnya. Tapi ketika dia menikah ada iktisabnya, berharap pahala kepada Allah dalam rangka misalkan dia menikah dalam rangka menjaga dirinya dari zina misalkan, atau dia menikah dalam rangka menjaga kehormatan, maka ada iktisabnya, sehingga ketika dia akad, aku terima nikahnya, maka ini berbuah pahala. Demikian juga dengan berhubungan suami istri misalkan, itu harus ada iktisabnya. Rasulullah SAW mengatakan tentang sodako, bukankah seorang suami yang mendatangi istrinya itu berbuah sodako? Iya, itu akan berbuah sodako kalau ada iktisabnya. Maka ketika seseorang berhubungan misalkan dengan istrinya karena dalam rangka memang kepingin, tapi nggak ada iktisabnya, maka berhubungannya tidak berbuah sodako. Tapi ketika dia berhubungan ada iktisabnya, berharap pahala dari Allah, berhubungan karena dalam rangka agar tidak menyalurkan sesuatu kepada yang haram, berhubungan karena dalam rangka menegakkan sunnah untuk memperbanyak keturunan misalkan, ada iktisabnya, maka ini berbuah pahala. Oleh karena Rasul SAW ketika menyebutkan tentang masalah niat, hadis yang panjenengan semua hafal, innamal a'malu binniat, sesungguhnya amal bergantung niatnya, dan niat itu dan amal itu dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Rasul SAW memberi dua contoh tentang hijrah. Kata Rasul, orang pertama, faman hajara ilallahi wa rasuli fahajara ilallahi wa rasuli, siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, berarti iktisab atau tidak ini? Iktisab. Maka kata Rasul, fahijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya sesuai yang dia niatkan. Tapi contoh yang kedua, wa man hajara, barang siapa yang berhijrah kepada ilam ro'atin yankihuha, kepada wanita karena wanita yang dia pengen nikahin. Jadi dia hijrah ke Madinah karena di Madinah ada seorang wanita yang dia cintai dan dia pengen nikahin wanita itu. Niatnya hijrah itu. Maka kata Rasul, fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya dia itu adalah kepada sesuatu yang dia niatkan. Hadis ini ma'asyiral muslimin dikatakan para ulama di antara sebabnya adalah dahulu ada seorang pemuda yang mencintai seorang wanita di Madinah, dan wanita ini bernama Ummu Qais, wanita yang sangat cantik. Maka pemuda ini ketika hijrah ke Madinah, itu hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi dia hijrahnya dalam rangka menikahi Ummu Qais. Maka akhirnya para sahabat mengatakan pemuda ini adalah hijratu Ummi Qais, pemuda yang hijrah karena Ummu Qais. Maka dia mendapatkan sesuai dengan yang apa dia niatkan, yaitu menikah dengan Ummu Qais. Dia tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla karena apa? Iktisabnya tadi nggak ada. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa uthibta 'alaiha hatta al-luqmah taj'aluha fi fayyi imra'atik. Kata Rasul, sesungguhnya engkau tidak akan pernah menginfakkan suatu nafkah tabtaghi biha wajha Allah, kata Rasul, yang engkau berharap wajah Allah, iktisab, karena infak tersebut
illa uthibta 'alaiha, melainkan engkau akan diberi pahala atas nafkahmu tersebut. Jadi menafkahi istri, anak ketika hanya sekedar kewajiban, maka nggak akan berbuah pahala, rugi, udah capek-capek nggak dapat pahala. Tapi kalau tabtaghi biha wajah Allah, kata Rasul, engkau berharap dari nafkah itu wajah Allah azza wajal, uthibta 'alaiha, engkau akan diberi pahala. Hatta luqma taj'alha fi fayyi imra'atik, bahkan satu suapan yang engkau berikan ke mulut istrimu, kata Rasul. Bahkan satu suapan yang engkau berikan ke mulut istrimu, kalau engkau ihtisab, maka berbuah pahala. Dulang istri kalau berharap wajahnya Allah azza wajal, berharap pahala, usibta, engkau akan dibalas oleh Allah. Tapi kalau engkau dulang sekedar cuman seneng-seneng, mesra-mesraan, tidak ada ihtisabnya, maka dulangnya ini tidak berpahala. Kembali ke topik, maka infaknya seseorang ini dia berpahala kapan? Ketika dia berinfak karena Allah azza wajalla, bukan karena dilihat orang lain ataupun selainnya. Dan ini kembali lagi ke masalah ngatur niat, melatih niat. Para jamaah, niat itu susah untuk diatur. Sifatnya itu berbolak-balik. Di awal sholat mungkin ikhlas, rakaat pertama ada riyaknya sedikit, di rakaat kedua ikhlas lagi, rakaat ketiga ada riyaknya sedikit. Gak mesti, niat itu berbolak-balik dan memang sulit sifatnya. Makanya seseorang itu diharuskan atau dianjurkan untuk senantiasa memperbarui niat. Orang yang sedang belajar di halaqah masyayikh, di depan masyayikh, awalnya dia ikhlas menggebu karena Allah azza wajalla. Tapi bisa jadi ketika seiring bertambahnya ilmu, niatnya berubah, ilmunya makin banyak, niatnya berubah. Mungkin dia berniat, dengan ilmu ini nanti aku jadi alim, dengan ilmu ini nanti aku jadi begini. Niatnya berubah, bukan karena lagi Allah azza wajalla, maka dia perlu memperbarui niat. Al-Imam Daruqutni mengatakan, dahulu kami mencari hadis, kesenggol. Al-Imam Daruqutni mengatakan, dahulu kami mencari hadis, tapi kami tidak meniatkan karena Allah azza wajalla. Antum perhatikan nih, kata Imam Daruqutni, dahulu kami mencari hadis, belajar hadis, tapi kami tidak niatkan karena Allah azza wajalla. Fa'aba, maka hadis pun tidak mau sama kami. Dipelajari nggak hafal-hafal, tidak mau sama kami. Tapi ketika kami mencari hadis dan meniatkannya karena Allah azza wajalla, maka hadis pun mau sama kami. Jadi niat ini susah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati, tidak ada sesuatu yang sulit bagi diriku kecuali niatku. Ngatur niatnya susah. Li'annaha tataqallabu alayya, karena terkadang niatku itu berbolak-balik. Susah. Padahal niat ini adalah penentuan amal kita. Besar kecilnya amal, besar kecilnya pahala amal itu ditentukan dengan niat. Amal yang kecil bisa besar di hadapan Allah karena niat. Amal yang besar bisa kecil di hadapan Allah karena niat. Infak 100 riyal itu kecil di hadapan Allah. Infak 1.000 rupiah ikhlas itu besar di hadapan Allah azza wajalla. Tergantung niat. Ibnu Mubarak mengatakan, rubba amalin shaghirin tu'addimuhun niyah. Terkadang amal yang kecil itu bisa berubah besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyat. Dan terkadang amal yang besar itu bisa menjadi kecil karena niat. Maka niat ini sesuatu yang susah, padahal dia adalah penentu amal. Sehingga para jamaah, seseorang perlu memperbarui niatnya setiap hari. Untuk apa aku melakukan ini? Untuk apa aku melakukan ini? Untuk apa melakukan ini? Diperbarui setiap hari. Tidak boleh seseorang itu hanya mencukupkan diri dengan
niat yang dia pakai kemarin. Mengapa? Karena bisa jadi niatnya sudah berubah. Ngoten nggih? Paham sampai sini? Kita lanjutkan membahas masalah niat. Sekarang masuk ke yang kedua. Nah, silakan. Tanian al-hasu ala taqdimul aqarib fil sadaqati hasaba darajatihim fil uruba ay al-aqrab al-aqrab. Al-hasu ala taqdimil aqarib, yaitu bersemangat untuk atau dianjurkan, atau kalau bisa saya artikan al-hasu ini bisa diartikan bersemangat untuk mendahulukan al-aqarib, kerabat, fis shadaqah, dalam masalah sedekah, hasbu darajatihim, sesuai dengan kadar tingkatan mereka, fil qarabah, dalam tingkatan kekerabatan, yakni al-aqrab fal aqrab, yaitu yang terdekat dari yang terdekat. Masih ingat pembahasan saya tentang zakat kapan lalu, tentang masalah aqrab fal aqrab? Saya bahas yang lalu tentang masalah zakat. Kadang seseorang itu berzakat, dia mewakilkan zakatnya kepada panitia masjid untuk diberikan kepada orang-orang sekitar masjid. Padahal seharusnya yang dia lakukan adalah dia melihat dulu akrabnya. Ada enggak dari kalangan keluarga dia yang berhak menerima zakat? Ada enggak dari saudara dia yang berhak menerima zakat? Kalau ada dari keluarga dia atau saudara dia yang berhak menerima zakat, maka zakat ini jangan diberikan ke masjid, tapi berikan saja kepada saudaranya. Karena saudaranya adalah orang pertama yang harus atau yang berhak didahulukan untuk menerima zakat dari dirinya. Meskipun saudara tersebut di luar kota misalkan, orang melakukan zakat mal, diberikan ke masjid, dilihat dulu ada enggak yang membutuhkan, tetangga, saudara, teman-teman, ada tidak? Kalau ada, maka mereka yang berhak didulukan untuk diberikan zakat mal. Seperti itu. Jadi jangan buru-buru ke masjid, akrab dulu dilihat. Seperti saya melihat ada akrab saya yang membutuhkan zakat, maka saya berikan zakat saya kepada akrab dan kepada orang-orang sekitar yang memang membutuhkan zakat tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tidak buru-buru diberikan ke masjid. Jangan sampai mengira bahwa kalau nggak ke masjid nggak sah. Tidak juga. Yang menjadi prinsip sedekah itu adalah akrab dulu. Ya. Yang menjadi prinsip sedekah itu adalah akrab dulu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan afdalus shadaqah li ahlikum, kata Rasul. Seutama-utama sedekah itu adalah sedekah kepada keluargamu, anak, istri, orang tua. Itu adalah sedekah yang paling utama. Jangan berikan sedekah ke orang lain kalau orang tua masih butuh. Jangan berikan sedekah ke orang lain kalau masih punya utang. Sedekahin dulu dirinya sendiri, tutup dulu utangnya baru ke orang lain. Jangan buru-buru umroh kalau masih punya hutang, kecuali hutangnya memiliki masa tempo dan dia yakin dengan setelah pulang umroh bisa bayar, nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak yakin bisa nggak ya bayar hutang, ya jangan umroh dulu, bayar hutangnya dulu. Nafkah terhadap diri sendiri didahulukan kewajibannya, seperti itu. Dan kemarin saya sempat bahas bahwa sebagian kita mengira bahwa panitia zakat masjid itu adalah amil yang berhak menerima zakat. Tidak, panitia zakat masjid itu bukan amil dan dia tidak berhak menerima zakat kecuali zakatnya sisa. Dia tidak termasuk dalam golongan yang menerima zakat. Amil itu adalah badan penyalur zakat yang diangkat oleh ulil amri, yang diangkat oleh pemerintah, yaitu dalam hal ini Basnas. Maka misalkan kita anggota Basnas, kita menyalurkan zakat, maka Basnas ini berhak menerima zakat meskipun dia kaya, sesuai dengan kadar zakat yang ada. Tapi kalau panitia masjid, maka dia bukan amil, dia tidak termasuk ke dalam golongan penerima zakat. Tapi dia boleh diberi zakat kalau misalkan sisa, nggak ada masalah.
Tapi jangan salah paham, jangan mengira karena sebagian panitia ada yang senang mendapatkan zakat banyak. Kenapa? Karena nanti setelah dibagikan sisanya banyak. Wah, sisa yang banyak ini buat panitia gitu. Ada sebagian tempat yang seperti itu, senang kalau zakatnya melimpah. Kenapa? Karena dia sebagai panitia bakal memborong zakat tersebut, padahal dia nggak berhak menerima zakat. Nah, terakhir, inna sadaqata 'ala al-aqaribi afdalu minha 'ala al-ajanibi. baik. Ini yang saya katakan barusan. Sesungguhnya sedekah kepada orang yang terdekat, kepada kerabat, afdol, lebih utama. Minha alal ajanib, dibanding sedekah kepada orang-orang yang jauh. Apakah boleh Ustaz kita zakat kepada salurkan ke masjid sedangkan akrab kita masih membutuhkan? Secara hukum sah-sah saja, tapi panjenengan telah meninggalkan sesuatu yang sifatnya afdol. Ada orang tanya, Ustaz, saya kasih tukang becak itu boleh enggak? Boleh kasih tukang becak itu silakan, tapi antum lihat dulu ada enggak keluarga yang membutuhkan. Tukang becak ini sifatnya jauh dari antum, jauh dari sisi kekerabatan kan. Malah dia bukan siapa-siapanya kita tukang becak ini. Maka dilihat dulu ada enggak keluarga, ada enggak saudara, ada enggak tetangga. Kalau enggak ada, silakan berikan kepada orang yang antum anggap dia tidak mampu. Ada enggak teman? Teman juga dekat dengan kita, dia perlu dipertimbangkan. Kalau enggak ada, baru kita berikan kepada orang yang kita anggap tidak mampu. Jadi yang dekat dulu dilihat, baru yang jauh. Dan yang dekat ini adalah yang afdol, sebagaimana sabda Rasul yang saya sampaikan tadi, afdolus sodaqah li'ahlikum. Seutama-utama sedekah itu adalah kepada keluarga kalian, kata Rasul SAW. Dan memang kewajiban kita sebagai suami itu yang paling utama adalah keluarga dulu. Mendidik ya keluarga dulu, nafkah ya keluarga dulu, semua harus keluarga dulu. Karena Rasul mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, keluarga dulu, jagalah dirimu dulu, baru ahlikum, keluargamu, dari api neraka, baru orang lain yang dijaga. Maka ketika dai ceramah seperti ini, maka dia punya kewajiban menjaga keluarganya dulu, baru menjaga orang lain. Jamaah pengajian begini itu kan orang lain. Maka jangan sampai dai dia menjaga orang lain tapi dia tidak menjaga keluarganya. Makanya para ulama mengatakan jangan engkau menjadi seperti lilin. Lilin itu dia menerangi sekitar tapi membakar dirinya sendiri. Paham maksudnya? Engkau kasih sebab hidayah ke orang lain, tapi engkau sendiri membakar dirimu ke dalam neraka. Orang lain ke surga karena kamu, tapi kamu sendiri ke neraka. Paham maksudnya? Jadi jangan menjadi seperti lilin yang dia menerangi orang lain, tapi dia membakar dirinya sendiri. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Saya menerima pertanyaan sesuatu yang jarang bertanya. Monggo Pak Sis. Pertanyaan saya, kadang kita ini ada kewajiban zakat, baik itu zakat mal atau zakat fitrah. Yang saya tanyakan, anak-anak kita, anak saya itu kan sudah usia kuliah. Otomatis kalau seperti syarat yang kemarin, nafkah itu kan sampai dengan balik. Nah, ketika anak kita sudah besar, sudah lebih dari balik, sementara dia masih dalam pendidikan mencari ilmu, apakah dia berhak mendapatkan zakat kita? Tentang masalah nafkah itu syaratnya dua, bukan hanya balik, tapi dia juga mampu mencari nafkah sendiri untuk dirinya sendiri. Kalau dia sekedar balik tapi dia belum mampu, nanti dia makan apa?
Maka syarat untuk lepas tanggungan nafkah itu ketika dia balik dan mampu. Makanya anak yatim itu dia tetap diberi nafkah ketika kapan? Ketika dia belum mampu mencari nafkah. Ketika dia sudah mampu mencari nafkah dan dia balik, maka syarat memberi nafkah anak yatim itu sudah selesai. Tapi misal seseorang punya anak yatim, panjenengan mau ngasih anak yatim tersebut, panjenengan lihat dia berhak menerima sedekah dari panjenengan ketika dia masih membutuhkan nafkah. Tapi kalau ketika dia sudah dewasa, kadang saya anak yatim, umurnya 30 tahun anak yatim, ya bukan anak yatim lagi. Meskipun bapaknya nggak ada, bukan anak yatim lagi karena dia sudah bisa mencari nafkah. Ketika dia sudah bisa mencari nafkah, maka tanggung jawab nafkah itu sebenarnya sudah lepas. Tapi ketika dia masih berpendidikan, kita tetap berkewajiban untuk menafkahi dia karena pendidikan itu bagian dari nafkah sebenarnya. Adapun zakat, maka ada kaidah penting. Apa itu? Zakat tidaklah diberikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab nafkah kita. Zakat diberikan kepada orang yang bukan menjadi tanggung jawab nafkah kita. Maka orang tua, anak yang menjadi tanggung jawab nafkah kita, dia tidak boleh diberi zakat. Kenapa? Karena kita justru wajib memberi dia duit tiap hari, bukan zakat toh. Jadi zakat itu diberikan kepada orang yang tidak ada tanggungannya. Ustaz, bagaimana dengan paman? Kalau paman itu berada dalam tanggungan panjenengan nafkahnya, maka nggak boleh kasih zakat ke dia. Paham ya? Tapi kalau paman itu menjadi tanggung jawab nafkah panjenengan, bukan menjadi tanggung jawab nafkah panjenengan, maka panjenengan boleh ngasih nafkah ke dia. Seperti itu. Jadi ke anak ya tidak boleh. Ke kakek nenek, kalau dia menjadi tanggung jawab nafkahnya panjenengan, tidak boleh dikasih. Karena apa? Karena justru panjenengan berkewajiban untuk memenuhi hajatnya mereka setiap bulan. Sehingga zakat itu dikeluarkan untuk yang lain, untuk yang tidak ada tanggungan nafkahnya. Maka anak, orang tua dan semua orang, anak yatim yang kita punya, kalau dia di bawah tanggungan nafkah kita, ya nggak boleh kita kasih. Tapi kalau dia bukan berada di bawah tanggungan nafkah kita boleh kasih. Jadi nggak boleh memberi kepada orang yang di bawah tanggungan nafkah kita. Itu kaidah dalam zakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sedekah kepada saudara, Ya. Ini contoh saja. Jika kita mempunyai dua saudara, yang satu itu ibadahnya bagus atau benar atau bermanfaat salah, kemudian saudara yang lain ini ibadahnya campur aduk, kesyirikan, bid'ah dan lain sebagainya. Kemudian dalam memberikan sedekah itu kita selalu mengutamakan saudara kita yang ibadahnya benar. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Karena kita berkeyakinan bahwa sebaik-baiknya harta adalah yang dipergunakan dalam ketaatan. Itu ada, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Nah, apabila ada dua saudara, satunya taat, satunya enggak taat, boleh enggak kita mengutamakan yang taat? Itu bisa dipakai suatu pertimbangan karena Rasul SAW bersabda, jangan sampai orang yang memberi jangan sampai orang yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Saya ulangi lagi, apa bahasa dia? Jangan sampai ada orang yang memakan makananmu kecuali mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang kamu kasih itu kalau bisa kamu kasih kepada orang yang bertakwa. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mengutamakan orang yang bertakwa dibanding orang yang tidak bertakwa, maka ini boleh sesuai dengan kadar kebutuhan. Jadi yang diutamakan misalkan A dan B, A bertakwa, B enggak bertakwa, sama-sama butuhnya, maka si A yang didahulukan dibanding si B. Yang bertakwa dulu yang didahulukan dibanding
si B. Tapi kok ternyata si A butuh, si B butuh, tapi si B lebih urgent. Maka saya pribadi melihat bahwa si B didahulukan dibanding si A. Mengapa? Karena dia lebih butuh. Dia lebih butuh. Dan bisa jadi kebutuhan dia ini mendesak sekali. Kalau nggak segera dibantu, bisa jadi akan terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya. Sedangkan si A, kalau seandainya nggak dibantu, maka masih punya masa tangguh. Sedangkan si B, kalau nggak dibantu, besoknya dia akan mengalami sesuatu yang buruk misalkan. Maka menolak keburukan ini lebih didahulukan dibanding mengambil maslahat. Sehingga si B yang didahulukan karena menghindarkan dia dari keburukan dibanding si A. Itu pandangan saya. Kalau contoh mungkin seperti ini ya. Si B butuh biaya istrinya melahirkan di rumah sakit. Tapi dia bukan orang bertakwa. Dia orang awam pada umumnya, kadang sholat, kadang nggak sholat. Si A butuh uang untuk makan besok, tapi dia orang bertakwa. Maka yang saya lihat yang lebih urgent adalah si B. Kalau dia nggak dibantu, istrinya nggak bisa melahirkan, dan mungkin akan susah untuk melahirkan, dan mungkin akan fatal terhadap kesehatan istrinya. Sedangkan si A, kalau nggak dibantu dia bisa menunda besoknya atau kapan, atau kita bisa beri sekedarnya. Maka di sini saya melihat si B yang didahulukan. Kenapa? Karena menolak mudarat darul mafasid itu lebih dahulukan dibanding mengambil maslahat. Yang lebih urgent adalah si B. Atau apabila ada dua mudarat yang berkumpul, maka mudarat yang terberat dulu yang lebih dihindarkan, yang lebih dibantu dibanding mudarat yang ringan. Seperti itu. Jadi perlu dilihat juga. Tapi yang lebih diutamakan asalnya adalah yang bertakwa. Bisa penjenengan cari hadisnya di Pak Mud. Ada hadisnya, saya lupa lafadznya. Janganlah yang memakan makanan kalian itu kecuali orang-orang yang bertakwa. Ilal muttaqin, gitu kata Rasul. Nah, ada? Salam. Terima kasih Pak Ustaz masih diberi kesempatan tentang sedekah atau infak. Yang paling afdol kan keluarga. Dari Pak Ustaz mengatakan semacam itu, yang paling utama nanti kan saudara yang memusuhi kita. Maksud saya di Ustaz, bagaimana dengan awal yang Pak Ustaz sampaikan tadi, para sahabat lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri atau keluarganya. Iya. Apakah kita tidak bisa meniru semacam itu? Apa memang kita bukan levelnya, Pak Ustaz? Jadi kita mementingkan orang lain dulu, atau teman-teman kita yang membutuhkan daripada saudara kita gitu. Jasa kemudian. Kalau dibilang bukan levelnya, iya, kita bukan levelnya para sahabat. Ya, kita bukan levelnya para sahabat. Iman mereka luar biasa. Iman mereka menghujam ke dalam hati kita. Mereka nggak pernah ragu-ragu dalam masalah rezeki. Sedangkan kita masih ragu-ragu besok makan apa. Kalau nggak kerja nanti kerja apa, bingung. Di para sahabat itu kayaknya los saja. Mereka nggak memikirkan karena mereka yakin sesuatu itu, rezeki itu sudah dijamin. Hasan Al-Basri mengatakan, janganlah engkau memikirkan sesuatu yang sudah dijamin, rezeki dan ajal. Tak perlu kau pikirkan itu. Seandainya nggak kerja besok pun bakal dapat rezeki. Seandainya, pasti. Akan tetapi orang perlu mencari sebab-sebab untuk mendatangkan rezeki. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sama sekali keimanan mereka tidak goyah dalam masalah itu. Ya, makanya Allah berfirman di ayat yang saya bacakan tadi itu, walladzina yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka para sahabat itu lebih mengutamakan orang lain dibanding diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasa, padahal mereka sendiri kesulitan dan butuh banget. Tapi ketika mereka melihat ada orang lain yang lebih butuh, ini yang didahulukan. Seakan-akan memberikan gambaran kepada kita bahwa kalau aku mah gampang,
Kalau aku gampang, keluargaku gampang, yang penting antum dulu dah ini. Padahal mereka sendiri juga butuh banget gitu loh. Makanya di ayat itu dikisahkan tentang 3 orang sahabat di dalam perang saya lupa. Pokoknya itu perang melawan Romawi. Apakah perang Yarmuk atau ya perang Yarmuk mungkin, insya Allah. Di antaranya ada Ikrimah bin Abu Jahal dari 3 orang ini yang dia sekarat, kemudian diberikanlah minuman kepada salah seorang di antara 3 orang ini. Kemudian orang pertama mengatakan, jangan, berikan saja minuman itu kepada si fulan yang juga sekarat. Diberikanlah kepada yang kedua, dia mengatakan jangan, berikan kepada yang sebelah saya. Diberikan kepada yang ketiga nggak mau. Akhirnya 3-tiganya nggak minum dan meninggal semua. Seperti itu. Antum melihat, oh dia mau meninggal, sakratul maut, masih sempat-sempatnya menyuruh orang lain dulukan dia. Aku mah nanti aja gitu loh. Padahal dia sendiri mau mati lah, kok ternyata semuanya meninggal semua tanpa minum. Ketika sampai di orang yang ketiga mau dikasih minum, orang ketiga pun meninggal. Ketika dia kembali ke orang pertama sudah meninggal, orang kedua sudah meninggal. 3 sahabat ini syahid. Saya pernah bacakan itu di tafsir Ibnu Katsir waktu kajian subuh itu. Saya kisahkan itu di tafsir Ibnu Katsir tentang ayat tersebut, bagaimana para sahabat itu benar-benar mereka mengutamakan orang lain, dan berarti intinya mereka itu nggak punya rasa egois, nggak punya rasa apatis. Kalau kita masuk ke pendidikan militer, Pak, nggak boleh ada namanya egois, apatis, nggak boleh. Komandan itu mesti bilang begini kalau saya masuk latihan dulu, siswa jangan egois, jangan apatis, utamakan temanmu. Artinya kalau kamu kena tembak, temanmu juga kena tembak, kamu ke temanmu dulu, gitu loh. Itu yang diajarkan di militer dan di tentara itu. Makanya TNI itu kan solid karena mereka mementingkan orang lain, mementingkan pasukannya dibanding diri mereka sendiri. Wes gak apa-apa aku tertembak, pokoknya awakmu gak tertembak. Nah, kita harus menghilangkan egoisme tadi itu. Tapi untuk bisa mengutamakan orang lain ketika kita kekurangan, ini butuh level tertinggi lagi. Karena kita kadangkala bisa mengutamakan orang lain kalau kita berkelebihan, baru bisa ke orang lain. Sekali-sekali coba, Pak, kalau kita kurang, bisa enggak? Misalkan ada orang pinjam 100, kita butuh 100, gimana kira-kira? Kalau sahabat mungkin ngasih 100 meskipun dia butuh 100. Tapi kalau kita, mungkin kita kembali ke kaidah awal, utamakan keluarga dulu baru orang lain. Tapi kalau para sahabat, mereka udah di luar nalar, udah di luar nalarnya kita. Mereka malah ke orang lain dibanding istri mereka sendiri. Makanya ketika di kisah ayat itu, ini terakhir ya, di kisah ayat itu kata Rasul, siapakah yang bisa menjamu tamu kita malam ini? Saya ya Rasulullah. Yang ngacung ini, Pak, nggak punya makanan di rumahnya kecuali makanan itu untuk anaknya. Dia masuk ke rumah, dimatikan lampunya, tamunya masuk, dia bilang ke istrinya, wah istriku ada makanan. Kata istrinya ada, tapi ini cukup untuk anak kita. Kalau ini dikasih, anak kita nggak makan. Kata dia, apa? Kasih ke tamunya dan tidurkan anak-anak. Anaknya disuruh tidurkan. Kenapa? Biar nggak nangis kelaparan. Ditidurkan anaknya, makanannya dikasih ke tamunya. Maka sekeluarga itu tidak makan seharian. Dia, istri dan anaknya nggak makan seharian hanya demi tamu tersebut. Paginya Rasul tertawa SAW dan mengatakan, sungguh Tuhan kalian merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh pemuda ini. Bayangin, anaknya nggak dikasih makan, Pak, tamunya yang dikasih. Itu imannya seperti apa coba? Kita masih punya rumah, masih punya anak, itu sudah rezeki yang luar biasa. Para sahabat kan rumahnya seperti itu, makanannya kurma itu udah alhamdulillah. Gandum apalagi, nggak ada orang kaya kalau nggak punya gandum. Gandum itu makanannya orang kaya waktu itu. Kalau nggak ada gandum, yang mereka pakai makan kurma sama tepung biasa. Daging itu orang kaya berarti. Seperti itu. Itulah para sahabat. Jadi kalau jenengan tanya apa level kita beda jelas. Imannya udah beda. Kita mikir-mikir, mereka nggak mikir-mikir. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Semoga bermanfaat apa yang disampaikan dan semoga menjadi keberkahan dan kelembutan bagi hati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.